Saudara, ada satu yang merema saat saya dengarkan firman Tuhan. Dikatakan ujung dari semuanya, kita ini hanya ingin Tuhan tersenyum kepada kita. Masalahnya adalah, apakah mata kita ini bisa melihat Tuhan tersenyum kepada kita? Saudara, seringkali kita ini tidak fokus dengan Tuhan. Engkau sedang sibuk dengan dirimu sendiri. Ada satu ayat di firman Tuhan di Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Saudara, seringkali saat Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, kita ini sudah tidak memperdulikan Tuhan senang atau tidak. Tetapi kita lebih mementingkan bagaimana caranya aku ini enak. Betul enggak? Sepertinya itu manusiawi, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita ini butuh mata yang disingkapkan untuk kita ini bisa mengerti maunya Tuhan. Saudara, dalam tubuh kita, mata itu ada berapa? Ada dua, saudara. Mata benar-benar yang berfungsi mata. Satu lagi apa? Mata kaki. Kan di kaki ada matanya, tahu betul enggak? Tapi mata kaki ini bisa melihat enggak? Enggak bisa. Sama seperti mata jasmani dan mata manusia roh kita. Dikatakan engkau mau melihat Tuhan tersenyum, engkau harus pakai bukan cuma mata jasmani, tapi mata manusia rohmu harus terbuka. Saat saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya supaya mata ini tersingkap? Engkau butuh yang namanya keintiman dan bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, ada ayat satu lagi yang menarik untuk saya. Di Mazmur 123 ayat 2. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saat dikatakan Tuhan, engkau harus menyingkapkan mataku. Tapi Tuhan bilang nih loh, ada ayat berhubungan dengan mata dan memandang. Saudara, dikatakan seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya. Kalau engkau tidak disingkapkan pengertian oleh Tuhan, saudara, kita tuh punya pengenalan akan Tuhannya apa? Sangat tipis dan dangkal. Saudara, kan rata-rata mungkin datang ke tempat ini naik mobil ya, naik mobil atau naik motor. Kan biasanya kalau bawa kendaraan mesti bayar parkir toh, saudara, betul enggak? Ya toh, mesti bayar parkir. Meskipun di sini tidak ada tarif parkirnya, tapi kan biasa saudara mesti cari ngasih tips atau untuk satpam atau apa untuk ongkos parkir lah. Coba sudah perhatikan, kalau kita begitu sudah diparkiri, lalu kita mengulurkan uang, tukang parkir memandang wajah kita atau memandang uang? Hah? Memandang uang toh? Saudara pernah menemukan engkau bayar parkir, lalu tukang parkir memandang wajahmu? Terima kasih ya Bu untuk uang parkirnya. Hampir tidak ada, saudara. Begitu dia lihat ada uang, dia sambar pergi, betul tidak, saudara? Lah, itu kalau engkau membaca ayat ini dengan pengertian yang dangkal. Engkau cuma memandang kepada apa? Tangan tuan dan nyonyahmu, saudara. Saudara, kalau engkau hanya memandang tangan Tuhan seperti tukang parkir tadi, berapa sih berkatmu? 5.000, 10.000. Pernah saudara, engkau parkir, ini Pak, saya beri Bapak 5 juta. Percaya saudara, jangankan memandang wajah kita, ya toh, dia akan menyambar uangnya dan lari. Tapi kita ini pasukan terdahsyat, anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Engkau tidak bisa memandang tangan tuan dan nyonyahmu seperti tukang parkir memandang tangan kita yang membawa uang. Kita perlu disingkapkan oleh Tuhan bagaimana cara memandang yang Tuhan mau, ya. Saudara, di Mazmur 123 ayat yang kedua ini, di terjemahan lain dikatakan bahwa mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, punya arti bahwa alert to their master command menurut The Message.
Dikatakan alert, waspada, siap sedia. Untuk apa? Untuk mendengar komando dari Tuhannya. Jadi bukan cuma memandang tangannya Hanta untuk mencari berkat seperti tukang parkir. Tetapi dia apa? Bersiap sedia. Mendengar, waspada untuk apa? Komando dari Tuhannya. Saudara, contoh yang paling gampang itu adalah Yesus sendiri. Dia diperintahkan Tuhan, kamu jadi manusia, engkau harus menanggung dosa manusia. Disalibkan. Dan untungnya Tuhan itu apa? Nurut dan rela. Seandainya hari itu, sekali lagi saya katakan, dia memutuskan turun dari kayu salib, marah dan memberontak, maka dia sedang mengacaukan rencana Tuhan. Sama seperti Ishak, dengan rela hati Ishak diperintah oleh ayahnya naik ke mezbah, dan dia naik dengan rela hati. Kalau dia tidak melakukan itu, saudara, maka Jehovah Jireh itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi saat kita memandang tangan Tuhan kita, engkau bukan cuma memandang tangan Tuhan yang mungkin ada berkatnya, tapi engkau harus alert, harus waspada, mendengar, bersiap apa? Dengan semua komando dari Tuhanmu. Seperti sebuah pasukan, bukan sekedar hamba. Tetapi ada yang lebih menarik. Dikatakan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya. Di The Message dikatakan bahwa like a maiden attending her lady. Attending itu apa? Menemani, mendampingi, bukan cuma melihat tangannya. Saudara, contoh di Alkitab menurut saya hebat sekali lagi adalah Rut yang mendampingi Naomi. Menurut saya itu menurut saya di Alkitab itu yang paling top lah, saudara ya. Menantu mendampingi mertua yang sudah tidak punya apa-apa, sudah tua, saudara, kembali ke kampung halamannya, diperlakukan seolah-olah tidak adil, tetap ada, saudara. Saya ini menemani Bapak dan Ibu Yusak di masa tuanya. Hari itu saya masih ingat, saya ini mendampingi Pak Yusak itu 10 tahun, saudara. 10 tahun efektifnya, kenal dari kecil tapi benar-benar mendampingi itu 10 tahun. Di 8 tahun pertama, saya ini tipe orang yang suka mengamati. Karena gini, kalau di sini kan enak, atau Bu Nani bilang ini boleh, ini tidak boleh, harus begini, harus begitu. Lebih gampang karena komandonya kelihatan. Tapi kalau Pak Yusak itu tidak pernah kasih komando. Seperti kata Bevis, ini gimana Kong? Tanya Tuhan. Loh, saudara kalau tanya Tuhan, Tuhan menjawab itu senang. Kalau Tuhan belum menjawab, frustasi loh, saudara. Apalagi kalau acara bahtera, saat semua saya katakan semua harus ada tarian, Pak. Kita mau nari apa? Yomboh katanya. Seperti katakan, kamu tanya Tuhan sendiri. Saat dikatakan bikin properti, bagaimana? Mikir sendiri, tanya Tuhan. Semuanya sendiri, saudara. Tidak pernah ada komentar apapun. Tapi selama 8 tahun saya memperhatikan setiap gerak-gerik, mimik muka, sorot mata. Meskipun dia diam, lewat sorot matanya saya bisa memahami, ini marah nih sekarang. Meskipun dia hanya mengucapkan sepatah kata, tapi saya kerasa, oh dia sedang happy, atau dia sedang susah, atau memikirkan sesuatu. Saya perhatikan setiap gerak-gerik, kebiasaan makannya, mana yang dia sukai, mana yang tidak dia sukai, saya perhatikan. Dan ternyata pengenalan selama 8 tahun sangat berguna di 2 tahun terakhir. Di 2 tahun terakhir saat hambanya ini sakit, sebetulnya kena seperti stroke ringan dan kena syaraf untuk bicaranya. Jadi setiap kali antara yang dia pikirkan dengan apa yang dibicarakan beda, saudara. Ngomongnya terus mendadak jadi lupa cara membaca. Jadi kami ini harus bergantian membacakan firman Tuhan karena beliau lupa. Saya tahu dari raut wajahnya tidak bisa membaca firman Tuhan. Itu adalah sebuah kekecewaan dan sebuah kesedihan yang mendalam. Tapi kami menawarkan, Pak, dibacain Alkitab ya. Tapi setiap kali waktunya makan, saudara, itu seperti kuis. Setiap kali saya tanya, hari ini mau makan apa, Pak? Lalu dia diam. Satu kali dia ngomong begini, mau makan apa? Terus tiba-tiba dia bilang gini, mangan besek. Saudara, besek tahu saudara? Besek itu tempat nasi yang dari bambu itu loh. Loh,
Kok makan besek atau apa? Nek orang Jawa itu kan makan besekan itu kan kalau ada nasi berkat saudara ya. Makan besek beli di mana? Itu pikir saya, tapi saya tahu kebiasaannya. Makan besek, sudahnya dia ketawa sendiri saudara. Hehehe, besek. Kan bingung saudara. Tapi saya bilang, ayam kan Pak, ayam Jogja itu. Hah, kata dia. Kenapa saudara? Hari itu yang dia sukai, dia akan suruh saya beli ayam Jogja. Karena dari seluruh makanan yang dia makan, yang wadahnya besek, cuma ayam itu saudara. Tuh. Kalau engkau tidak mengenal, saudara akan tahu terjemahannya, betul tidak? Sekali waktu saat saya tanya, hari ini mau makan bagaimana? Saudara di hari-hari terakhir hidup Pak Yusa itu, minta makannya spesifik yang dia mau. Waktu beliau masih sehat, dikasih makan apa saja, mau saudara. Tapi di hari tuanya saat sakit, makan tuh milih banget. Lalu satu hari saya tanya, hari ini mau makan apa? Atau mau pengen makan apa Pak? Gitu. Sebab kalau tidak ditanya, dikasih makan tidak sesuai, tidak mau makan. Saudara tahu yang dilakukan? Makan apa? Makan itu loh. Apa saudara? Makan ini. Lalu saya ngomong kepada kru, kenapa? Sebab kalau pergi saudara di hari tua Pak Yusa itu kami itu seperti bedol desa. Ya, let's go, saya bilang itu. Kemana Mbak? Kata Mbak Har. Ke mall, apa? Makan paper lunch. Kok bisa? Saudara kenal? Hari terakhir beliau sangat suka paper lunch. Begitu sudah tersaji, dia pasti ngomong gini, nunjuk saya. Diaduk saudara, betul kan? Makan paper lunch. Jadi saya tahu, begitu dia mau makan apa? Dia bilang, ayo kita ke mall. Engkau bisa tahu dan mengerti. Kenapa? Karena bergaul karib, attending, mendampingi. Saudara mendampingi, bukan cuma kita diam, menemani dan kau tidak mengenal apa-apa. Tidak bisa. Attending her lady, sama seperti kita berjalan dengan Roh Kudus tadi yang Bevis bilang. Tapi engkau berjalan dengan Tuhan, engkau harus ngerti Tuhan itu maunya bagaimana. Dan kalau kita tidak dipimpin, kita tidak bakal ngerti. Saudara ada banyak cerita, hari itu saya masih ingat. Kami pergi ke Jogja, lalu tiba-tiba doa hamba Tuhan, saya nunggu di luar biasanya, karena hamba Tuhan berdoa. Hari itu saya dipanggil, sini Lan. Kenapa? Terjemahkan, engkau ngomong apa? Tidak ada kamusnya saudara. Tapi karena kita mendampingi, engkau akan mengerti gerak-gerik apapun yang orang yang kita dampingi. Saudara tahu Ratu Elizabeth? Itu oma tua itu ajaib saudara. Itu, tangannya sangat berkuasa. Kalau dia ada jamuan makan dan dia letakkan tasnya di atas meja, maka orang yang mendampingi langsung tahu dia harus sudah selesai makannya. Saat ada sebuah pertemuan dan dia mulai memutar cincin di tangannya, maka ajudannya akan langsung tahu bahwa dia ingin mengakhiri pembicaraan. Lalu kalau saat tiba-tiba dia bertemu dengan banyak tamu dan dia meletakkan tangannya bertumpuk, maka ajudannya langsung tahu dia tidak mau salaman dengan orang lain. Tuh, itu mendampingi. Tapi itu tidak bisa engkau pelajari dalam satu hari. Engkau harus bergaul bagaimana caranya mengenali orang yang kau dampingi. Nah kita ini berjalan dengan Tuhan, engkau harus belajar. Tuhan itu seperti apa, bagaimana, maunya apa, lewat apa firman Tuhan. Kalau engkau tidak bergaul dengan Tuhan, engkau tidak bisa mengenali Tuhanmu. Untuk singer song leader, engkau memimpin pujian, pastikan berdoa tanya Tuhan, betul tidak? Tuhan hari ini mau nyanyi apa? Apa yang harus aku naikkan pujian ini loh, nyanyi apa? Engkau kepengen aku nyanyi apa? Saudara engkau memuji, menyembah Tuhan, bukan karena apa? Bukan karena kita senang nyanyi. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau nyanyi lagu cinta. Maka nyanyikan lagu cinta. I love you mungkin. Tapi kalau kita tidak mengerti, hari sedang semangat. Tidak bisa menyanyikan lagu cinta. Nyanyi lagu cintanya semangat. Engkau bahkan salah memilih lagu. Saudara, ku terima kuasa menggetarkan dunia. Tidak pas. Kadang Tuhan cuma mau apa? Irama musik yang tenang.
tidak perlu gombrang-gambreng saudara. Tapi ada masanya Tuhan bilang aku mau bersuka cita. Mari mainkan semua alat musik, engkau harus berdoa dan mengenali Tuhan. Kalau mata kita tidak disingkapkan oleh Tuhan, engkau akan membaca firman Tuhan hanya sebatas kata-kata dalam firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan kau berkata, Tuhan Roh Kudus singkapkan mataku untuk aku bisa mengerti semua Tauratmu, Dia akan mengajari kita jauh lebih dalam. Saudara, hari-hari ini bukan bagian kita cuma sekedar baca firman Tuhan selesai. Engkau harus belajar dan menyelidiki apa yang Tuhan mau meskipun hanya lewat satu ayat. Dan dikatakan, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Di Mesias dikatakan bahwa kita ini watching, kita ini melihat, menunggu, ya toh, dikatakan sini bersiap. Saudara, kalau engkau mendampingi orang-orang yang penting, saudara tidak bisa seenaknya, betul tidak? Saya pernah lihat itu, dibandingkan saudara ya, pengawal-pengawal yang di Indonesia. Betul. Kalau yang serius, tidak kalah dengan pengawal-pengawal yang seperti di film saudara ya, badan kekar ya toh. Kalau mendampingi dengan tegak dan bersiap. Tapi kemarin saya terhibur dengan ada satu hal yang saya lihat di media sosial, dibandingkan antara polisi negara lain dengan polisi Indonesia saudara ya. Beda jauh istilahnya. Yang satu latihan six pack itu sudah kuat, yang satu lagi one pack saudara. Tidak siap istilahnya. Menurut saya kalau sama-sama mengejar seorang tersangka tuh, ya enggak tahu, mungkin yang satu berhasil menangkap, yang lainnya agak sulit saudara ya. Tapi sekali lagi, engkau memandang kepada tangan Tuhan dan nyonyamu, berarti engkau harus bersiap. Untuk apa? Mendengar komando dari Tuhanmu. Dan yang kedua, engkau mendampingi, yang dalam arti engkau harus mengerti detail apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sederhana saudara. Itulah kenapa harus minta mata kita disingkapkan. Hari-hari ini saya sedang diingatkan Tuhan. Dulu di Bandung saudara, di daerah Ciwok, itu ada namanya Blind Cafe. Saya tidak tahu ada yang pernah ke sana. Hari itu saya pengen tahu Blind Cafe itu ngapain toh, makannya bagaimana. Nah ternyata Blind Cafe itu saudara, semua pegawainya itu buta. Nah cuma kan kepengen tahu tuh ya sensasinya bagaimana. Ternyata itu makan dalam gelap saudara. Saya masih ingat, saya pergi dengan dengan anak-anak yang melayani. Lalu saya masuk ke sana dan katakan, bagaimana cara pesan makanannya? Oh, pesan makanan di bawah Bu. Lalu semua tas dan handphone disimpan. Waktu kamu ada nggak ya Sen? Harusnya ada ya di Blind Cafe. Nah kemudian disimpan. Setelah selesai, dalam hati saudara, hari itu Roh Kudus tuh ngomong, makan kentang dan sosis. Tapi saya mikir saudara, saya ini tidak alert saudara ya. Kentang dan sosis itu tidak usah di restoran, goreng di rumah aja bisa, betul tidak saudara? Mau capek-capek ke restoran kok makan kentang sama sosis, cari yang lain itu. Lah biar saya pikir sudahlah saya makan pasta aja. Kan enak tuh saudara ya, makan pasta itu kan kayaknya ya mie goreng bule lah saudara ya, pasta itu. Lalu ada yang lain memesan nasi goreng dan sebagainya. Lalu kami ini, ayo sudah siap, mari kita naik ke lantai 2. Kita ini seperti main kereta-keretaan itu loh saudara, saling memegang pundak orang di depan kita dan jalan naik ke atas. Batin, sebenarnya kita ini melihat loh, tapi kenapa hari ini sudah bayar berlagak seperti orang buta saudara. Perembetan, barengan naik ke lantai 2. Saudara begitu pintu dibuka, itu gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Bahasa Inggrisnya petang dedet, petang dedet, gelap pokoknya. Lihat tangan, biasanya saudara begitu kita terang mati lampu, nanti kan mata kita terbiasa, lama-lama kelihatan toh, betul gak? Ini tidak kelihatan sama sekali. Saya tuh sampai gini-gini tidak kelihatan saudara tangan saya. Cuma karena berhubung tidak ada kelihatan, percaya aja toh. Lalu kami diantar satu persatu di kursi yang harus kami duduk. Saking gelapnya, saudara kalau tidak percaya boleh coba. Kalau kita kesenggol atau ada orang yang nyenggol kita, kaget tak saudara?
kaget, saling berteriak, gitu, jadi riuh akhirnya. Kemudian mulai diberitahukan, ini sekarang kita akan meletakkan alat makan kita. Ini sendoknya, ini garpunya, oke. Harus bagaimana? Kan mulai meraba, udah kelihatan saudara? Diraba-raba gitu. Oke, ini sendok, ini garpu, karena saya makan pasta gitu. Kemudian mulai dihidangkan setiap makanan. Dari situ saya menyesal, betul kata Tuhan. Seandainya saya makan kentang dan sosis, aman dunia. Betul tidak saudara? Tapi hari itu makan pasta, benyek toh, diletakkanlah pasta di depan. Kan tidak kelihatan piringnya, otomatis kan diraba, betul kan saudara, mencari piring ada di mana, dicari gitu. Oh oke, oh ketemu yang lembek-lembek, oke berarti ini mie-nya. Ya toh, saya harus mengukur, dikatakan itu ada gelas, engkau harus 10 cm dari sini, jangan disenggol saudara, bapak ibu saudara, nanti tumpah. Berarti secara pelan-pelan harus meraba, ini gelas ada di mana. Saudara tahu, saya berusaha menemukan sendok dan garpu meskipun berhasil, tapi saya tidak berhasil untuk nyendok pastanya. Saudara, perasaan sudah digini kok kena meja, pelontang kok kena piring. Saya tuh tidak menemukan pasta saya ada di mana. Ya toh, kayaknya sudah ketemu yang empuk-empuk, saya angkat, mungkin jatuh saya tidak tahu toh. Jadi kan tidak kena saudara. Saudara yang tahu saya lakukan, saya letakkan semua sendok dan garpu. Saya makan konvensional saudara. Orak ketok. Makan pasta seperti makan nasi dengan ikan asin dan sambal saudara. Tak jumputi, tak makan. Saudara tahu kita makan sebesar ini kan mesti rapi. Belepotan kemana-mana, enggak kelihatan. Saudara ketawa coba, enggak percaya? Serius. Nah kalau matamu tidak tersingkap, engkau dengar rencana Tuhan seperti itu. Tuhan berikan makan pasta yang elit, harusnya. Makan pasta itu duduk dengan rapi, ya toh saudara, pakai garpu, disendok minyak, ya toh, diputer-puter, dialasi sendok, diputar-putar, gitu kan, betul gak? Itu table manner, ya toh. Setelah agak bulat, baru dimakan. Itu rencana Tuhan. Tapi kalau engkau buta dan kau tidak disingkapkan oleh Tuhan, saudara tetap muluk makan pasta. Tidak ada bagus-bagusnya. Dan engkau marah, Tuhan, kenapa ini kan pasta? Harusnya aku makan elit dengan tata cara yang indah. Kenapa aku makan seperti ini? Tuhan cuma ketawa. Kenapa? Karena matamu tidak disingkapkan Tuhan. Dan saudara tahu, yang selamat adalah yang makan kentang dan sosis. Problem mereka cuma satu, hanya sulit membedakan mana yang namanya sambal dan saus. Itu aja. Ya. Tapi itu kita. Lalu tiba-tiba saat selesai, pokoknya saya lap semampu yang saya bisa mencari, saya tidak tahu lah, saya masih ingat hari itu kayaknya saya lap pakai taplak saudara ya. Karena saya tidak bisa menemukan tisu, itu saya pokoknya lap. Nah setelah sampai di luar baru saya tahu. Baju tuh kotor semuanya karena semua saus pastanya tumpah saudara. Tidak kelihatan. Tapi sebelum keluar tiba-tiba ada satu titik cahaya kecil banget. Saking gelapnya saat cahaya itu masuk mendadak jadi kelihatan. Saya tuh batin, kenapa tadi tidak melihat cahaya yang ini? Kenapa saudara? Engkau fokus dengan kegelapan. Saat Tuhan singkapkan matamu, titik cahaya akan bisa menerangi banyak hal. Tapi sampean apa? Sibuk dengan kegelapan, kekhawatiran, sendok di mana, garpu di mana, gelas di mana. Engkau apa? Sibuk sendiri. Takut. Kenapa kau takut? Kesenggol. Karena kita berpikir di tempat gelap, saat ada yang menyentuh kita pikir apa? Tikus. Padahal sebelah kita karena mereka juga mencari tempat yang sama, sebelahnya yang mana saudara? Tuh bahayanya saat matamu tidak tersingkap. Hari ini Tuhan mau katakan, seperti firman-Nya berkata bahwa singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Engkau baca firman Tuhan, mari minta Tuhan, minta Roh Kudus pimpin aku Tuhan untuk aku mengerti firman-Mu. Dan di akhir segalanya seperti kata kita cuma perlu kok Tuhan tersenyum kepada kita.
Tapi kalau engkau membaca di Mazmur 123, engkau hanya punya pengertian memandang kepada tangan tuan dan nyonyahnya. Engkau tidak akan punya kesempatan memandang wajah Tuhan saat tersenyum kepadamu. Malam hari ini, ayo sama-sama Tuhan, singkapkan mataku. Buat aku bisa melihat dan memandang wajah-Mu saat engkau tersenyum kepadaku. Saudara sekali lagi butuh keintiman, butuh bergaul karib, butuh kita punya pengertian untuk kita menangkap yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Malam hari ini mari singkapkan mata kami Tuhan untuk memandang jauh lebih dalam dengan pengertian yang daripada-Mu, supaya kami ini menangkap Tuhan dalam ketepatan apa yang Engkau mau. Kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga karena kami mengerti Tuhan apa yang Engkau mau. Buat kami Tuhan menjadi anak, menjadi pasukan terdahsyat yang mengerti komando-Mu, yang mengenal dengan intim Tuhan, dengan detail, untuk selalu berjalan bersama dengan-Mu. Mari Tuhan, jangan buat kami seperti tukang parkir yang hanya melihat tangannya memberikan seberapa yang harus kami terima dengan sedikit. Tetapi buat kami memandang wajah-Mu karena kami tahu saat kami memandang dan bertemu dengan Engkau akan merubah semua yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Semua yang mustahil akan menjadi keajaiban. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus semua dikasih Tuhan dan menerima sama-sama katakan.